Oke, selamat malam rekan-rekan semua yang sudah mengikuti dan setia mengikuti acara Busur Emas Talk setiap hari Minggu malam di Facebook fanpage Yayasan Busur Emas. Senang bisa berjumpa lagi dengan rekan-rekan semua. Hari ini kita akan berbicara tentang Restoring Your Heart yang merupakan program kerjasama antara Yayasan Busur Emas dengan Restoring Your Heart Ministry yang berpusatkan di Atlanta di Amerika. Jadi di kesempatan ini rekan-rekan yang mau mengetahui lebih dalam tentang program tersebut dan juga tentang berbagai kegiatan terkait program tersebut dan juga konsep-konsep yang ada di balik Restoring Your Heart, silahkan mengikuti acara ini sampai selesai karena kita akan memakai 1 jam ini penuh untuk menjelaskan hal-hal tersebut. Dan saya akan melihat ini saya ada 3 gadget by the way, ada laptop, ada handphone, ada tab untuk make sure masing-masing dengan fungsi yang berbeda-beda. Just to make sure everything is in place. Dan orang-orang sudah mendapatkan link yang diperlukan. Kita akan mengirimkan link tersebut ke rekan-rekan yang sedang menunggu linknya. Dan sambil menunggu, saya mau menyapa Ibu Elika, ada Ibu Marlina, ada Ibu Susan, Ibu Kasih, Pak Joni, selamat malam, selamat bergabung semuanya. Senang bisa bertemu lagi. Oke, kita ada di, sebentar ya, saya take some time untuk mengirimkan link ini kepada teman-teman yang sedang menunggu. Beberapa memang menunggu linknya, tidak masuk ke fanpage. Oke, I think we're ready to go. Yeah. Oke, kita akan mulai ya acara kita malam hari ini, dan seperti biasa teman-teman, acara ini bersifat interaktif, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan langsung dituliskan di komen Facebooknya. Kita akan mencoba meresponi sesuai ketersediaan waktu yang ada, dan juga kalau teman-teman nanti mau mendapatkan materi yang disampaikan di malam hari ini, silahkan bisa menuliskan alamat emailnya di comment box atau bisa mengirimkan message ke inbox Yayasan Busur Emas sehingga teman-teman bisa dikirimi nanti materinya seperti biasa. Oke, yang pertama adalah mengenai seperti biasa ya, sedikit mereview untuk khususnya bagi mereka yang baru pertama kali bergabung, apa-apa yang menjadi visi dan misi dari Yayasan Busur Emas. Ini ada Pak Riki, Ibu Sari, Ibu Liana, Bu Helen, selamat bergabung. Oke, beberapa teman lama, beberapa baru kenal, ada Ibu Esther juga, selamat bergabung. Jadi pertama adalah visi Yayasan Busur Emas. Visi Yayasan Busur Emas adalah sebuah dunia di mana setiap orang belajar, setiap orang mengalami pemulihan, dan setiap orang berkembang. Jadi dari katanya sendiri, teman-teman bisa mendapat gambaran bahwa kita ini visinya adalah dunia. Bukan cuma sekedar Jakarta atau Indonesia, tapi kita ingin berdampak secara dunia. Itu yang menyebabkan kita berpartner dengan beberapa organisasi internasional. Salah satunya adalah Restoring Your Heart Ministry ini. Dan kita ingin orang-orang itu seperti dikatakan di visinya adalah mereka belajar, mereka mengalami pemulihan, dan juga mereka berkembang. Dari visi ini teman-teman bisa melihat gambaran bahwa kita bergerak di bidang coaching, counseling, dan learning. Karena itulah yang kita lakukan ketika menolong orang untuk bisa belajar, untuk bisa mengalami pemulihan emosional, dan untuk bisa berkembang. Dan ini dinyatakan secara lebih eksplisit lagi di mission statement dari Yayasan Busur Emas, yaitu dikatakan bersama Anda, dan kita purposefully dengan sengaja membuat mission statement yang dimulai dengan kata bersama Anda. Kenapa? Karena Yayasan Busur Emas sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan siapapun yang mau bekerja sama, untuk bisa merangkul siapapun yang mau ikutan dalam berbagai program-program kita. Kita tidak merupakan komunitas yang eksklusif dan kita sangat membuka diri untuk siapapun yang mau bergabung. Makanya di depan kita tempatkan kata bersama Anda itu di paling awal. Bersama Anda kita membawa layanan berkualitas, dan kata kualitas ini sekali lagi menjadi sesuatu yang kunci di berbagai program Yayasan Busur Emas. Even program-program yang free seperti ini, kita usahakan untuk punya good quality. Juga di berbagai
sosial media, apapun yang kita lakukan, kita pengen itu semuanya punya kualitas yang baik. Karena itu menjadi spirit dari Yayasan Busur Emas. Karena itu adalah salah satu core value kita. Ketika dikatakan kita punya 3 core value, salah satunya ya value itu sendiri. Bahwa apapun yang kita lakukan, kita ingin memberikan value yang tinggi. Jadi membawa layanan berkualitas terkait coaching, counseling, dan learning. Jadi pembelajaran. Dan ini yang menjadi statement yang sangat eksplisit di kalimat misi dari Yayasan Busur Emas dan sekali lagi kepada semua orang di seluruh dunia. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di komunitas Busur Emas, semoga visi dan misi ini saya memang sengaja terus dengungkan karena saya yakin ini menjadi sesuatu yang kita sama-sama perlu terus disegarkan supaya kita sama-sama bisa bergandengan tangan untuk bisa berjalan menuju ke arah mewujudkan visi tersebut. Oke, ini ada Pak Alfred sudah bergabung. Selamat malam. Senang bisa bergabung, Pak. Oke, kita akan mulai masuk ke materinya sendiri. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan sendiri tentang Restoring Your Heart. Restoring Your Heart itu merupakan konsep yang dikembangkan oleh Restoring Your Heart Ministry. Kalau teman-teman nanti setelah acara malam ini ingin mendapatkan info lebih banyak, bisa mengunjungi websitenya Restoring Your Heart Ministry. Yang itu merupakan lengan, ada di bawah WDA namanya, Worldwide Discipleship Association. Jadi itu salah satu lengan yang ada di bawah WDA. Kita bekerja sama dengan Restoring Your Heart Ministry sejak tahun 2017 dan kita berpartner untuk semua program dari Restoring Your Heart Ministry dan juga programnya WDA. Di mana sejauh ini untuk program kelompok pemulihan ada 3 program yang berjalan, yaitu program bagaimana memahami emosi, understanding emotion, bagaimana untuk bisa memproses rasa sakit, luka hati, dan juga bagaimana conquering shame. Conquering shame ini lebih kepada, kalau shame itu kalau di bahasa Indonesia kan diterjemahkan rasa malu ya. Tapi sebenarnya shame yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana menaklukkan perasaan tidak layak. Perasaan tidak layak ini bukan cuma sekedar malu. Kalau malu itu bisa sangat situasional. Tapi kalau tidak layak itu tidak situasional. Tidak layak itu melekat pada identitas diri. Dan itu letaknya sangat dalam. Dan itu yang coba diproses di dalam Conquering Shame. Jadi ada 3 program ini dan juga ada yang beberapa, ini yang sudah berjalan sejak tahun lalu. Dan ada yang baru yaitu How Emotional Problem Develop. Bagaimana masalah emosi itu berkembang, itu juga menjadi program yang cukup pendek. Kalau yang lain-lain kayak processing pain, understanding emotion, bagaimana memproses luka hati, bagaimana memahami emosi, dan juga bagaimana menaklukkan perasaan tidak layak. Itu semua cukup panjang programnya, kira-kira minimal 18 minggu, bisa jadi lebih, tergantung bagaimana dinamika kelompok. Karena yang kita selalu mau kejar adalah pemulihannya itu sendiri. Percuma kelompok itu selesai, karena kelompok itu kan menggunakan buku kerja yang kita sudah terjemahkan. Nah, percuma kelompok itu menyelesaikan buku kerja kalau apa-apa yang dibahas itu cuma jadi pengetahuan di kepala, tapi tidak menjadi sesuatu yang mempengaruhi hidup. Jadi sekali lagi kita selalu bilang kepada semua fasilitator kelompok REH, yang kita kejar bukanlah sekedar menyelesaikan buku kerja, tapi yang kita kejar adalah pemulihannya itu sendiri, di mana pemulihan itu difasilitasi oleh buku kerja tadi. Nah, selain yang tadi saya sudah sebutkan, ada beberapa yang baru yang sedang kita finalkan kerjasamanya, yaitu tentang understanding people, bagaimana memahami orang lain, dan juga yang satu lagi adalah healthy relationship, bagaimana membangun hubungan yang lebih sehat. Jadi ini adalah beberapa program under Restoring Your Heart, yang sekali lagi ini semua terbuka untuk semua teman-teman yang mau bergabung. Tentunya ada persyaratan-persyaratan untuk menjadi fasilitator yang nanti saya akan singgung juga di dalam sesi ini. Tapi kalau untuk menjadi peserta, persyaratannya sangat minim, karena persyaratannya yang dibutuhkan adalah komitmen waktu sebenarnya. Karena program ini mengusahakan supaya semua yang ada di dalam kelompok pemulihan itu memiliki rasa aman. Dan rasa aman ini bukan cuma rasa aman sekedar rasa aman secara fisik, artinya yang diutamakan lebih rasa aman secara psikologis. Satu kelompok itu kan ada minimal 4 orang baru bisa membentuk kelompok dan harus sesama jenis, sesama gender.
Nah, kalau di dalam kelompok itu teman-teman bisa bayangkan kalau ada yang sebentar datang, entar enggak, entar datang, entar enggak. Di teman-teman yang lain yang sudah bergabung dan konsisten itu akan terpengaruh, dinamika kelompoknya akan terpengaruh ketika ada satu orang yang entar datang, entar enggak, entar datang, entar enggak. Karena seiring dengan berjalannya waktu, rasa percaya, kemudian kedekatan emosional itu kan terbangun terus. Jadi ketika ada yang keluar masuk seperti itu akan mengganggu dinamika kelompok nantinya. Dan itu akan membuat nanti proses kelompoknya jadi tidak efektif. Itu kenapa kita selalu mensyaratkan untuk peserta mereka harus bersedia mengkomitmenkan waktu dan ada maksimum jumlah absen. Absen tetap ditoleransi karena pasti di dalam berbagai kehidupan kan ada aja ya peristiwa yang tidak terduga. Tapi harus dibatasi supaya efektivitas dari proses pemulihan yang ada di dalam kelompok itu bisa tetap berjalan. Nah, batas maksimal yang diizinkan kalau di dalam peraturan Restoring Your Heart ini, dan peraturan ini bukan kami yang membuat, ini langsung dari kantor pusatnya, adalah maksimal 3 kali. Begitu sudah lewat dari 3 kali, yang bersangkutan itu tidak boleh lagi mengikuti kelompok pemulihan itu. Tapi nanti kalau ada kelompok pemulihan lain terbentuk, dia bisa mengikuti kelompok yang baru nanti. Tapi dia harus berproses dari awal lagi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi adalah menjagai orang-orang yang komit ini. Jangan sampai orang-orang yang komit ini malah jadi terdampak secara negatif oleh orang yang tidak komit. Jadi untuk peserta persyaratannya sangat minim. Cuma memang untuk fasilitator ada beberapa persyaratan yang agak sedikit lebih banyak karena ya tanggung jawabnya kan memang lebih ya karena ia harus membantu memfasilitasi pemulihan yang terjadi di dalam kelompoknya. Dan sebagai heads up untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti pelatihan Restoring Your Heart, kita akan melakukan pelatihan ini secara dalam bentuk charity. Charity artinya kita tidak menentukan rate tertentu sebagai respon terhadap pandemi ini, karena memang kita melihat kebutuhan banyak sekali dan kita juga yang menerima request orang mau jadi peserta kelompok pemulihan juga itu meningkat tajam. Dan untuk mereka yang terpanggil mau membantu orang lain untuk bisa diperlengkapi sebagai fasilitator kelompok REH, kita akan ada pelatihan yang kita tahun ini sebagai respon terhadap pandemi kita adakan dalam bentuk charity di mana teman-teman akan mengikuti itu secara online 5 kali dalam 5 hari secara online Zoom dan itu kita batasi karena Zoom ya, jadi pesertanya maksimal hanya 100 orang. Dan di situ teman-teman akan diperlengkapi dengan berbagai konsep yang memang ada di Restoring Your Heart. Jadi kita akan mempelajari tentang konsep dasar bagaimana memahami emosi-emosi negatif dan membedakan mana emosi negatif yang sehat dan mana emosi negatif yang tidak sehat dan bagaimana meresponi emosi negatif yang tidak sehat. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana proses pemulihan itu berjalan kalau di dalam kelompok. Kita juga akan melihat bagaimana perasaan tidak layak itu termanifestasi dalam wujud yang beda-beda, sehingga kita bisa mengenali ketika perasaan tidak layak itu muncul dengan berbagai varian bentuknya. Kita juga akan belajar tentang dinamika kelompok kalau menjalani kelompok pemulihan, karena itu juga sangat spesifik, di mana transferensi perasaan, pikiran itu justru dikapitalisasi. Bukannya dijauhi tapi dikapitalisasi, tapi tentunya itu membutuhkan kepekaan untuk melihat hal tersebut dan diperlukan skill untuk bisa meresponi hal tersebut. Dan yang terakhir juga nanti teman-teman diperlengkapi dengan hal-hal yang lebih teknis. Jadi itu akan menjadi bagian dari 5 sesi yang akan teman-teman jalani. Informasi lebih lengkap nanti teman-teman bisa lihat di sosial media Yayasan Busur Emas, baik di Instagram maupun di Facebook. Acara sesi pertamanya akan dimulai tanggal 11 Juli. Jadi silahkan kalau teman-teman berminat, silahkan melihat di Instagram, di Facebook, ataupun di Twitter juga ada, dan bisa menghubungi PIC-PIC yang terdaftar. Oke, itu info singkatnya. Nah, kita akan mulai melihat konsep dari Restoring Your Heart itu sendiri. Kalau dari namanya kan teman-teman bisa
membayangkan ya, namanya kan restoring your heart itu pemulihan hati ya. Berarti kalau namanya pemulihan berarti kan ada sesuatu yang perlu dipulihkan. Nah, kalau kita ngomongnya pemulihan, secara umum kan ada 3 luka gitu ya. Karena pemulihan biasanya terkait dengan luka. Ada 3 luka yang di dalam diri manusia itu selalu terjadi. Selalu tuh bukan berarti setiap hari, tapi from time to time, dari waktu ke waktu, itu akan terjadi dan masih akan terus terjadi. Ada 3 jenis luka yang seperti itu. Yang pertama adalah luka pada tubuh. Kalau luka pada tubuh, kita sudah sangat familiar, sudah sangat kenal. Luka pada tubuh bisa berarti terpotong lah, bisa lecet lah, luka jatuh, macam-macam. Dan luka pada tubuh pasti juga perlu waktu untuk sembuh dan kalau tidak terlalu parah ya tidak perlu ke dokter. Nah, ada satu lagi namanya luka pada pikiran dan yang ketiga adalah luka pada emosi. Nah, yang namanya program Restoring Your Heart itu fokusnya kepada 2 luka ini. Luka pada emosi pastinya, luka pada emosi kan itu terjadi ketika kita merasa, kok saya tidak diterima apa adanya ya, atau kok saya merasa tidak aman berada di lingkungan ini ya. Tidak aman itu bisa jadi sekali lagi bukan aman secara orang-orang di sekitarnya itu tidak bermaksud melakukan sesuatu yang berbahaya, itu pasti termasuk di dalamnya misalkan kalau ada dalam kasus KDRT, pasti akan ada perasaan tidak aman yang muncul dan itu pasti menimbulkan luka emosi. Tapi juga perasaan aman yang lain, aman untuk berbeda pendapat, aman untuk bisa menyatakan pemikiran-pemikiran yang mungkin terdengar oleh orang lain itu sepertinya sepele, tapi buat kita tidak sepele. Jadi hal-hal seperti itu terkait dengan rasa aman. Nah, sekali lagi banyak sekali hal yang bisa menyebabkan manusia itu mengalami luka emosi. Dan itu biasanya merupakan sesuatu yang akan menumpuk dari kecil sampai dewasa. Semakin kita kecil, semakin usia kita kecil, kita semakin tidak paham bagaimana cara memproses luka tersebut dan kita semakin butuh bantuan orang lain untuk memproses luka tersebut. Permasalahannya jarang sekali orang-orang yang paham, orang-orang di sekitar kita ini paham tentang bagaimana menolong supaya anak-anak ini bisa, terproses emosinya. Itu kita mengadakan training lagi, itu namanya stimulating social emotional learning. Tapi khusus yang restoring your heart adalah bagaimana kalau luka itu sudah kadung terjadi. Kalau stimulating emotional kan bagaimana mencegah luka itu terjadi. Tapi kalau ini bagaimana kalau luka itu sudah kadung terjadi. Apa yang harus dilakukan untuk bisa menolong memproses hal-hal tersebut. Nah, hal seperti ini yang jarang diketahui. Dan itu biasanya ketika tidak terproses, luka hati itu tidak pernah menguap dengan waktu. Dia tertimbun, dia tenggelam. Artinya dia tetap ada di dalam diri, hanya saja tidak muncul ke permukaan. Karena dia kan tertimbun ya, tenggelam. Jadi dia hanya ya tenggelam, tidak kelihatan sehingga seolah-olah tidak ada, tapi sebenarnya ada. Nah, ketika ada peristiwa lagi dan tertimbun lagi, tenggelam lagi, ada lagi, tertimbun lagi, tenggelam lagi, artinya orang ini sangat mungkin akan punya timbunan luka yang banyak dan dalam. Itu yang akan bisa menyebabkan, kenapa tahu-tahu kok kayaknya meledak gitu ya, tahu-tahu ada gangguan-gangguan psikis. Karena timbunan-timbunan tersebut memang berpengaruh kepada tubuh kita. Dan ketika kita masuk ke dalam kelompok pemulihan, di dalam kelompok pemulihan melalui fasilitasi buku kerjanya itu, ketika luka emosi ini akan diproses, maka akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak cuma menggali emosi, tapi juga pemikiran. Kenapa? Karena kan kita tahu ya bahwa emosi kita kan disimpannya di otak ya. Walaupun kita selalu bilang emosi itu ada di dada ya, tapi kalau secara biologis organ tubuh yang menyimpan, yang memproses emosi itu kan otak kita. Nah, karena emosi itu disimpan dan diprosesnya di otak, mau nggak mau untuk memproses emosi kita perlu suatu proses berpikir tertentu. Nah, ini juga yang kita akan lakukan bersama-sama di dalam kelompok pemulihan tersebut. Jadi, kalau kita ngomongnya kelompok pemulihan, ada 2 hal yang diproses di dalam kelompok itu. Yaitu 1, luka emosi pastinya, luka emosi itu sendiri, dan yang kedua adalah luka pada pikiran. Luka pada pikiran itu adalah berbagai pikiran-pikiran yang
itu tanpa kita sadari menyebabkan kita mengalami luka. Sehingga itu kayak lingkaran setan gitu ya, karena saya punya pikiran tertentu, pikiran A, sehingga ketika ada situasi tertentu ini ketemu pikiran A jadinya luka hati. Dan luka hati ini membuat pikiran A ini tambah kuat. Dan begitu seterusnya akan berputar sampai dengan nanti dua-duanya ini diproses. Makanya sekali lagi di dalam proses RIH kita memproses dua sekaligus, yaitu luka emosi itu sendiri dan juga luka pikiran. Nah, kalau kita berbicara tentang luka pikiran, yang sering kita terlewat adalah untuk menyadari bahwa seringkali yang namanya luka, baik luka emosi, luka pikiran, itu disimpannya bukan di pikiran sadar kita, tapi di pikiran bawah sadar kita. Kalau luka yang ada di pikiran sadar, itu akan lebih simple, tidak selalu mudah, tapi lebih simple cara memprosesnya. Kenapa? Karena kita sudah sadari keberadaannya, sehingga tinggal kita bersedia atau tidak memprosesnya. Nah, yang lebih complicated, itu sebenarnya kalau luka itu adanya di pikiran bawah sadar. Karena sekali lagi apa-apa yang di bawah sadar itu kan namanya juga tidak kita sadari ya. Entah kita lupa karena udah saking lamanya dan kita sudah menekan itu sekian lama sehingga kita udah lupa itu pernah terjadi. Tapi balik lagi, lupa tidak berarti hilang. Itu dua hal yang berbeda. Lupa, hilang, itu dua hal yang berbeda. Artinya ketika kita lupa itu tetap ada di dalam otak kita. Bukan berarti hilang. Cuma bedanya kalau kita tidak lupa, kalau kita ingat, dia adanya di pikiran sadar. Tapi ketika kita lupa, hal-hal tersebut pindah folder ke pikiran bawah sadar. Artinya, dia cuma pindah folder penyimpanan aja kalau kita analogikan seperti komputer. Tapi keberadaannya tetap ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita tidak proses itu, dan nanti di masa-masa depan masih ada lagi hal-hal yang terjadi, luka-luka yang lain, artinya dalam diri kita akan banyak menimbun luka. Dan ketika kita banyak menimbun luka, sekali lagi timbullah berbagai masalah fisik. Tidak cuma fisik sih, masalah sosial juga muncul, masalah emosional juga muncul. Jadi hal-hal seperti itu yang di dalam proses ini, di dalam program Restoring Your Heart yang ada beberapa variannya yang saya sebutkan tadi, itu diproses dengan penekanan-penekanan yang berbeda tentunya ya. Kalau yang program Understanding Emotion dia fokus kepada emosinya, mengenali emosi negatif yang sehat dan yang tidak sehat dan bagaimana meresponi emosi negatif yang tidak sehat. Dan itu kita akan mengangkat dari pikiran bawah sadar ke alam sadar berbagai pengalaman terkait emosi negatif, khususnya 3 jenis emosi negatif, yaitu emosi marah, emosi takut, dan perasaan bersalah. Karena 3 ini yang paling umum disalahpahami dan yang paling umum terjadi, tapi di sisi lain tidak banyak yang paham bagaimana pertama bukan cuma meresponi, bagaimana membedakan antara emosi negatif yang sehat. Misalkan mana marah yang sehat dan mana marah yang tidak sehat. Mana takut yang sehat dan mana takut yang tidak sehat. Mana perasaan bersalah yang sehat dan mana perasaan bersalah yang tidak sehat. Itu kan kita perlu bisa membedakan dulu. Kenapa? Karena tentunya respon akan berbeda. Kita akan meresponi perasaan bersalah yang sehat secara berbeda dengan kita meresponi perasaan bersalah yang tidak sehat. Jadi di dalam program itu kita akan melihat bagaimana membedakan antara yang sehat dan yang tidak sehat dan bagaimana kita meresponi masing-masingnya itu. Jadi di berbagai programnya kita akan punya penekanan-penekanan yang berbeda. Nah, ini semua sekali lagi bukanlah sesuatu yang didapat secara instan. Makanya program ini masing-masingnya agak panjang. Kayak tadi saya katakan masing-masing itu kurang lebih minimal 18 minggu. 18 pertemuan. 18 pertemuan bisa jadi 18 minggu kalau kelompoknya bertemu seminggu sekali, bisa jadi lebih kalau kelompoknya bertemu 2 minggu sekali, dan belum lagi kalau ada yang bolong. Jadi makanya saya bilang dinamika kelompoknya bisa sangat bervariasi. Ya. Nah, jadi sekali lagi di dalam kelompok pemulihan ini yang kita lakukan adalah mengangkat apa-apa yang ada di bawah sadar itu ke alam sadar supaya bisa diproses. Karena kita hanya bisa memproses di alam sadar. Kita tidak bisa memproses di bawah sadar. Kita tidak pakai hipnoterapi, kita nggak pakai yang seperti itu. Kita mau mengangkat itu ke alam sadar dan dari alam sadar itu kita proses. Karena itu sifatnya biasanya lebih permanen. Nah,
Nah, mengangkat ini dari bawah sadar, ini kan takes time ya. Itu proses yang perlu berjalan dan itu juga akan sangat terkait dengan trust yang ada di dalam kelompok, rasa aman yang ada di dalam kelompok. Makanya kenapa peraturan itu mewajibkan komitmen untuk menjagai prosesnya sebenarnya. Bukan cuma sekedar untuk disiplin. It's not only about disiplin, bahkan disiplin itu cuma komponen kecil sebenarnya. Dari alasan kenapa ketentuan maksimal 3 kali absen itu dibuat. Tapi lebih kepada menjagai efektivitas proses itu sendiri. Jadi itu yang menyebabkan latar belakang tersebut. Nah, ketika kita sudah mulai berproses di dalam kelompok pemulihan, kita mau bersama-sama dengan kelompok, mau mengenali apa-apa yang ada di bawah sadar, hal-hal yang kita mungkin sudah tidak ingat lagi, yang sudah kita lupakan, tapi itu ternyata masih ada di dalam diri dan masih berdampak sampai sekarang. Karena apa-apa yang ada di dalam diri itu pasti berdampak, nggak mungkin tidak berdampak. Karena it's part of us, nggak mungkin itu tidak berdampak, pasti berdampak. Cuma ada yang dampaknya kita paham. Paham tuh artinya, saya paham kenapa saya begini, saya paham kenapa saya kayak begitu. Ada yang dampaknya saya tidak pahami, saya tahu ada something yang kayaknya menyebabkan saya kok kayak gini, tapi apa something itu saya nggak kenal. Nah, itu kan butuh proses dulu ya untuk dikenali. Nah, something itu ketika kita masuk ke dalam kelompok pemulihan, baik di program Understanding Emotion, baik di program Conquering Shame, program Processing Pain, bagaimana memproses luka hati, bagaimana memahami emosi, bagaimana menaklukkan perasaan tidak layak, semuanya itu sebenarnya kalau dirunut-runut-runut ke bawah, kita cari akarnya sebenarnya cuma 4. Yang kita kalau di dalam kelompok pemulihan itu kita sebut sebagai basic emotional needs yang dimiliki oleh setiap manusia terlepas dari usianya. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan emosional dasar karena yaitu sesuatu yang ketika kita lahir pun kita sudah punya itu, kita sudah punya kebutuhan itu. Itu sesuatu yang memang Tuhan ciptakan kita sebagai seorang manusia punya kebutuhan-kebutuhan tersebut dan itu dimaksudkan untuk dilengkapi, dipenuhi oleh keberadaan orang lain. Makanya kan disebutnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi keempat-empat kebutuhan ini sebenarnya dimaksudkan Tuhan untuk dipenuhi dari keberadaan orang-orang lain di sekitar kita. Cuma kan permasalahannya satu, kita hidup tidak di tempat, tidak di dunia yang ideal. Artinya tidak semua orang di sekitar kita paham bagaimana cara memenuhi kebutuhan emosi tersebut. Dan ketika itu tidak terpenuhi, pasti ada luka. Luka hati itu tidak selalu ketika ada yang kalau kita pikirkan ya, ketika ada orang berkata-kata kasar sama kita, kita terluka. Kenapa kita terluka? Karena kita merasa orang itu tidak menghargai kita. Artinya apa? Artinya ada kebutuhan akan perasaan berharga yang hilang, yang tidak terpenuhi. Nah, jadi kalau kita lihat dari konsep kotak 4 kebutuhan emosi ini, semuanya ini terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang perlu dipenuhi. Dan ketika itu tidak terpenuhi, maka pasti akan ada luka. Entah ketika hanya salah satu tidak terpenuhi atau ketika empat-empatnya tidak terpenuhi. Nah, di dalam kelompok pemulihan ini biasanya kita akan bersama-sama tentu sekali lagi difasilitasi oleh buku kerja yang ada, akan berusaha mengidentifikasi mana kebutuhan-kebutuhan emosional dasar yang itu dominan tidak terpenuhi di dalam diri kita. Karena pastilah dari waktu ke waktu ada aja yang tidak terpenuhi. Selama itu tidak dominan, it's no problem. Tapi kalau itu dominan tidak terpenuhi, maka itu yang akan menimbulkan masalah dengan berbagai manifestasinya. Jadi ada 4 kalau di dalam konsep restoring your heart. Yang pertama, kebutuhan emosional dasar yang pertama adalah kebutuhan akan perasaan berharga atau yang kita sebut sebagai value. Setiap manusia terlepas dari usianya butuh, bukan cuma ingin, butuh untuk merasa berharga. Dan ketika mereka secara baik entah secara sadar, secara tidak sadar, merasa tidak berharga, pasti akan timbul masalah. Nah, inilah yang dimunculkan di dalam 4 kebutuhan dasar manusia yang bentuknya kotak 4 ya, nanti akan muncul di slide. Nah, kemudian yang kedua itu adalah butuh untuk diterima, bukan cuma ingin sekali lagi, tapi butuh untuk diterima. Nah, ketika penerimaan kan sekali lagi kita baru merasa diterima kalau ya kita diterima apa adanya.
kalau kita harus begini dan begitu baru diterima, artinya kalau kita diterima kan artinya kita diterima, dimengerti ya. Kalau itu tidak terjadi tentu kebutuhan tersebut akan menganga, akan terbuka terus, kita akan butuh terus, akan haus terus, lapar terus. Disitulah kita terbilang, disitulah terjadi luka hati. Nah, kemudian yang ketiga, itu adalah kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman sekali lagi bukan cuma rasa aman tidak akan dilukai, tidak akan mengalami sesuatu yang bahaya, tapi rasa aman untuk ya tadi, untuk mengungkapkan pendapat, rasa aman untuk bisa berbeda pendapat, itu adalah kebutuhan dasar, bukan cuma keinginan, itu kebutuhan dasar. Dan ketika rasa aman itu tidak ada, rasa aman untuk bisa mengungkapkan pendapat itu tidak ada, maka pasti akan terjadi luka hati. Jadi kalau teman-teman lihat, sepertinya sederhana, tapi justru yang sederhana ini yang sering jadi batu sandungan. Karena yang sederhana inilah yang biasanya sering terjadi tumpukan-tumpukan akibat tidak terpenuhi. Dan yang keempat adalah hubungan. Setiap manusia itu butuh punya hubungan yang dekat, secara emosi ya, hubungan emosional yang dekat dengan beberapa orang. Tidak dengan semua orang, tapi dengan beberapa orang. Ketika hal tersebut tidak terpenuhi, atau ketika itu hilang artinya bisa jadi tadinya ada menjadi tidak ada, itu pasti akan ada luka. Ketika itu tidak terpenuhi artinya memang tidak pernah ada, itu pun juga akan terjadi luka. Nah, di dalam kelompok pemulihan, hal-hal ini akan coba diidentifikasi. Jadi dengan menggali berbagai pengalaman-pengalaman yang dominan tersebut akan bisa teridentifikasi sebenarnya apa sih yang luka yang dominan di dalam diri saya. Karena masing-masing diharapkan bisa berproses. Dan bagaimana prosesnya nanti kita akan coba lihat di bagian yang kedua dari sesi malam ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya akan mengundang Bapak Prijana Gunawan. Beliau adalah seorang gembala yang berdomisili di Medan. Dan beliau akan bergabung dengan kita dari Medan. Bersyukur ya sudah ada teknologi Zoom, jadi memungkinkan yang di Medan bisa bergabung dengan kita malam hari ini. Dan Pak Prijana akan membagikan tentang pengalaman beliau terkait dengan kelompok pemulihan ini. Silahkan, saya undang Pak Prijana untuk bergabung bersama kita. Terima kasih Pak Pri sudah bergabung. Halo Pak Pri. Halo, selamat malam Bu Ellen. Selamat malam, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bisa join di sesi ini. Iya Bu, terima kasih sama-sama. Selamat malam semua. Ya, Pak Pri, kalau tidak salah kan Pak Pri akan membagikan pengalaman terkait kelompok REH ini ya Pak ya? Iya, betul. Oke, silahkan Pak. Ya, sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya bagikan ya, terutama di mana saya sebagai gembala, saya ingin sharing lah sedikit, ya apa sih yang mendorong saya untuk bisa terlibat dalam pelayanan REH ini. Oke, mic-nya sepertinya tidak sengaja termute. Oke Bu, udah bisa? Ya, silakan Pak. Ya, ya. Baik, jadi terdengar ya Bu ya? Ya. Iya, jadi sebagai seorang gembala, Bu, saya sebagai seorang gembala di Gereja Kristen Perjanjian Baru, ya yang mendorong saya untuk bisa terlibat di dalam pelayanan RH ini, ada satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma di Roma pasal 12 ayat 2, di situ mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saya sebagai gembala telah memuridkan jemaat kurang lebih dari 20 tahun ya Bu ya, dan saya menyadari bahwa selama ini program pemuritan yang saya lakukan kepada jemaat ini, saya sadari bahwa masih kurang menyentuh aspek-aspek kesehatan emosi yang tadi seperti Ibu sampaikan tadi kepada kita semua. Dan bahkan bukan hanya mengabaikan, tidak menyentuh saja, bahkan menganggap
hal-hal itu tidak rohani. Gitu. Akibatnya apa? Kesehatan emosi para jemaat menjadi kurang terpelihara, dan tentu saja pada saat itu nggak terpelihara, nggak tersentuh, dalam keadaan yang nggak dirawat dan sebagainya, jemaat mengalami sebuah keadaan di mana pertumbuhan rohaninya menjadi terhambat, Bu. Ya, dan itu betul-betul nggak bisa memberikan saya sebuah ketenangan atau nggak bisa puas atas pengembalaan saya. Ya, mereka sudah lama jadi orang percaya, sudah dibaptis dan lain sebagainya, sudah melayani. Tapi saya bisa melihat pertumbuhan mereka itu betul-betul nggak mencapai seperti apa yang saya harapkan, gitu. Mereka masih tertekan, mereka masih terikat dengan kebiasaan buruk. Bahkan juga saya harus jujur katakan sini, ya banyak perselisihan yang timbul di gereja juga sebetulnya datang dari para pelayan-pelayan yang sudah lama menjadi orang Kristen, gitu. Saya harus akui itu ya, Bu ya, sebagai gembala ya. Dan itu bukan dari orang-orang yang baru percaya sebetulnya ya, dari kita yang sudah cukup lama. Nah, itu yang saya lihat ya, itu yang menggerakkan hati saya sehingga saya ingin terlibat dalam pelayanan RIH ini. Dan saya melihatnya pelayanan RIH ini memiliki sebuah langkah yang konkret, Bu, ke arah kesembuhan dan kesehatan emosi dari setiap orang Kristen. Ya, terutama ini bisa dikemas dalam konteks pemuritan dalam gereja, itu yang saya lihat ya. Dan pelayanan RIH ini bukan hanya pelayanan kesehatan mental saja, tapi saya bisa melihat ini merupakan proses ya, sebetulnya dari proses pertumbuhan rohani yang secara holistik. Karena kita tahu manusia diciptakan bukan hanya sekedar makhluk roh saja, bukan hanya dari aspek rohani saja, tapi juga dari aspek emosi, perasaan, ya, dan juga hal-hal yang sebagai makhluk yang relasional. Gitu. Nah, hal-hal tersebut tentu saja perlu kita perhatikan supaya mengalami sebuah pertumbuhan yang efektif ya, dalam proses pertumbuhan yang efektif sebagai seorang percaya. Itu, Bu. Ya. Nah, yang kedua yang ingin saya bagikan di sini adalah apa yang dialami dan dipelajari selama menjalani program REH. Ya, saya melihat ya, melihat bagaimana karena saya banyak melayani kepada para gembala dari berbagai gereja. Nah, saya sangat senang sekali, Bu, pada saat melihat para pelayan-pelayan Tuhan itu yang telah mengikuti pelayanan RIH ini mengalami kembali sukacita yang besar, gitu, yang saya lihatnya seolah nggak pernah terasa oleh mereka, gitu ya. Dan mereka mengalami sebuah sukacita yang besar, mereka mengalami kembali rasa percaya diri, mereka timbul kembali pada saat hati mereka dipulihkan. Nah, itu yang memberikan apa yang saya alami ya, saya bisa lihat itu terjadi sama mereka yang tadinya tertutup, yang menyendiri, ya. Nah, sekarang setelah mereka diproses emosi mereka dan mereka mulai mengalami pemulihan, mereka timbul kembali rasa percaya diri, mereka mulai aktif lagi membangun relasi dengan sesama pelayan-pelayan yang lagi ya. Jadi di situ saya bisa melihat suatu perubahan, ada suatu shifting ya dari keadaan mereka yang sebelum mengalami proses pemulihan dan keadaan di mana mereka mengalami setelah mengalami proses pemulihan tersebut. Nah, proses pemulihan ini yang saya pelajari memang tidak terjadi secara instan, tetapi itu merupakan sebuah proses yang terjadinya setahap demi setahap di tengah bersama-sama kelompok orang-orang yang mau berkomitmen menjadi satu kelompok yang aman bagi mereka semua gitu. Jadi kelompok itu adalah sebuah kelompok yang berkomitmen untuk saling memulihkan satu yang lain. Yang tentu saja tadi Ibu sudah sampaikan dengan tuntunan dari sebuah buku kerja yang sudah dipersiapkan dengan sangat baik tersebut ya Bu ya. Nah, jadi dari kesaksian atau yang saya ingin bagikan pada malam hari ini, saya ingin sampaikan satu hal terakhir bagi mereka yang yang sedang mempertimbangkan tentu saja apakah ingin terlibat dalam pelayanan RH atau tidak. Tadi siang Bu, sebenarnya saya nggak di Medan ini Bu, saya harus kasih tahu sama Ibu, saya ini di Jakarta. Iya, dan tadi pagi saya ke Bandung Bu. Ini baru saya sampai nih, baru saya tiba di Jakarta gitu ya.
kembali Wow. dari Bandung. Iya. Dan saya melihat Bu bahwa sudah lama ya saya nggak ke Bandung dari Jakarta bawa mobil, ya. Dan terakhir kali saya ke Bandung itu dari Jakarta membutuhkan sekitar waktu 4 jam ya Bu ya, karena macet di jalan tol Cikampek itu. Nah tadi pagi saya ke sana, saya lihat, dan saya pulang tadi, wah saya lihat perjalanan itu hanya membutuhkan tadi maksimal 2,5 jam Bu, sampai kembali dari Bandung ke Jakarta. Dan bahkan kalau dari Jakarta ke Bandung saya hanya butuh waktu 1,5 jam Bu, gitu. Karena apa? Ternyata jalan layang yang di tol Cikampek itu sudah selesai Bu. Jadi semua yang arus lalu lintas yang kemarin terakhir saya lewat itu macet, sekarang sudah lancar semua. Itu. Nah, sama ya rekan-rekan semua, jika Anda merasakan pertumbuhan Anda terhambat dan membutuhkan terobosan, nah pelayanan RH ini mungkin untuk Anda. Gitu. Anda nggak mungkin bisa menolong orang lain, atau Anda nggak mungkin bisa memberikan sesuatu pada orang lain yang Anda tidak miliki. Nah, Anda bisa menolong orang lain mengalami pemulihan jika diri Anda sendiri terlebih dahulu telah dipulihkan. Jadi begitu mungkin Ibu Ellen yang bisa saya sampaikan sedikit dari apa yang saya alami selama mengikuti RH ini. Oke, terima kasih banyak Pak Prijana untuk sharing pengalamannya. Saya yakin ini menjadi sesuatu yang memperkaya percakapan kita pada malam hari ini. Dan ini ada satu pertanyaan Pak, agak private memang, tapi apakah menurut Bapak dalam proses itu sendiri Pak Prijana mengalami pemulihan yang personal? Oh iya, tentu saja sebuah pemulihan terjadi dalam hidup diri saya. Saya ini dulu orangnya ya merasakan kebutuhan akan kebernilaian diri ya, dan juga di mana saya ini akibatnya saya sering menyendiri ya. Dan setelah mengalami proses dari Restoring Your Heart ini, saya mengalami sebuah keadaan kepercayaan diri saya kembali muncul Bu. Gitu. Jadi ada sesuatu yang berubah yang Pak Pri rasakan secara sangat konkret ya melalui perjalanan ini. Sangat terasa sekali Bu, sebuah perubahan yang sangat terasa sekali dalam diri pribadi saya. Bahkan juga istri saya juga ikut juga dalam kelompok pemulihan, dan saya bisa melihat bahkan kehidupan hubungan pernikahan kami juga semakin baik Bu sekarang. Wow, puji Tuhan, senang sekali Pak Pri mendengarnya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Saya yakin ini sangat memberkati kita semua. Iya, sama-sama. Jadi kapan Pak Pri kembali ke Medan Pak? Saya rasa saya mungkin masih ada 1 minggu lagi di sini Bu. Oke. Ya, semoga sehat terus ya Pak. Amin Bu. Oke, terima kasih Pak. Saya kembali ke materi dulu ya. Ya, silakan Bu. Oke. Ya, teman-teman, itu sedikit sharing dari Pak Prijana Gunawan yang beliau sudah terlibat cukup lama dari awal tahun 2019 dalam program Restoring Your Heart ini. Oke, ini ada pertanyaan yang saya lihat tentang membedakan kebutuhan rasa aman dan penerimaan karena terlihat sama. Ya, kadang rasa aman dan penerimaan itu bisa jadi satu koin dengan dua sisi, gitu ya. Satu koin artinya peristiwanya sama, tapi ketika peristiwa itu terjadi, itu memunculkan dua luka sekaligus. Luka dalam rasa aman dan luka dalam penerimaan. Nah, ini di dalam proses ini sebenarnya, di dalam proses Restoring Your Heart ini, hal-hal seperti inilah yang akan digali secara lebih detail. Untuk mengenali satu peristiwa ini sebenarnya memunculkan luka apa saja. Karena sekali lagi, satu peristiwa bisa memunculkan tidak cuma 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4 luka. Sangat tergantung dari bagaimana kita memaknai peristiwa tersebut dan seberapa kita paham akan banyak hal ketika peristiwa itu terjadi. Jadi hal-hal seperti inilah yang akan digali secara lebih detail, dan memang diharapkan setiap anggota itu akan aktif berproses, karena seberapa banyak pemulihan yang terjadi akan sangat tergantung dari seberapa si yang bersangkutan ini aktif memproses dirinya berdasarkan buku panduan yang disediakan.
Kalau tiap kali datang tidak menyiapkan diri berdasarkan bab yang sudah akan dibahas hari itu, tentunya pemulihan yang didapat juga belum tentu optimal. Tapi kalau yang bersangkutan benar-benar sungguh-sungguh menjalani itu, pemulihan itu pasti akan terjadi. Karena memang buku itu didesain untuk menjadi experiential learning, bukan menjadi suatu yang head knowledge, pengetahuan semata, tapi bagaimana seorang bisa berproses dengan distimulasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya stimulasi untuk merefleksikan, untuk mengingat kembali, merefleksikan, dan kemudian mendapat pemahaman-pemahaman baru dari hasil refleksi tersebut. Oke, semoga membantu ya. Nah, saya akan memenuhi janji saya tadi sebelum kita masih di awal sesi untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang proses yang akan terjadi ketika seseorang masuk ke dalam kelompok pemulihan. Beberapa teman-teman yang ikut di awal sekali Busur Emas Talk, saya kalau bulan apa ya, itu bulan April mungkin ya, itu ada beberapa yang ikut dan kita membahas tentang bagaimana memproses kehilangan. Nah, topik tentang memproses kehilangan itu sebenarnya saya adopsi dari Restoring Your Heart, di mana Busur Emas merupakan official partner dari dari Restoring Your Heart Ministry, yang memang kita justru mendapat hak untuk bisa menyebarluaskan materi tersebut, gitu ya. Dan kita pun masih terus berkoordinasi dengan Restoring Your Heart Ministry Pusat. Nah, di dalam talk show tersebut saya sudah jelaskan lebih detail. Nah, di dalam kesempatan ini mungkin saya singgung secara singkat tentang yang namanya Kubler-Ross Grieving Cycle atau Kubler-Ross Grief Cycle. Sekali lagi teman-teman yang berminat untuk mendapatkan materi ini, silahkan bisa menuliskan alamat emailnya di comment box dan nanti kita akan emailkan sesuai alamat email, atau kalau tidak mau menuliskan di comment box bisa menuliskannya di inbox untuk dikirimkan ke kami. Nah, grief cycle kalau berdasarkan Kubler-Ross itu kita bisa melihat bahwa grafiknya secara umum akan turun dulu baru dia naik lagi, karena memang ketika seseorang berproses dia akan mengalami, kalau teman-teman nanti lihat di layar itu ada yang namanya denial awal-awal, jadi menyangkali enggak kok saya enggak apa-apa, enggak kok saya enggak tersinggung, saya enggak merasa direndahkan, saya enggak merasa itu. Jadi hal-hal yang bersifat denial atau menyangkali. Setelah dia mau mengakui, menerima bahwa memang saya sakit, bahwa memang saya merasa tidak dihargai, saya merasa tidak diterima, dan lain sebagainya, muncullah kemarahan. Nah, ketika dia muncul kemarahan, itu sebenarnya mood-nya lagi down. Kenapa grafiknya turun? Karena memang mood-nya lagi down. Ketika mood-nya turun, dia akan bisa turun lagi, dan nanti setelah kemarahan justru akan mengalami kesedihan yang mendalam, disebut depresi. Depresi ini bukan depresi klinis, tapi sifatnya depresi yang non-klinis, depresi ringan, yang akan hilang dengan sendirinya. Karena kalau depresinya di bawah 2 minggu, biasanya kita tidak akan menyebut itu depresi klinis. Jadi masa ini maksimal 2 minggu. Kemudian nanti dari kesedihan yang mendalam ini dia akan naik, kalau dia berproses ya, dia akan naik lagi, mulai bargaining, mulai mau cerita tentang lebih terbuka lagi tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, mulai berusaha memahami, kemudian berusaha memaknai secara berbeda, itu proses bargaining biasanya naik di situ. Dan nanti kalau dia berproses terus akan naik sampai acceptance. Jadi akan acceptance itu dia sudah bisa menerima, itu yang kita bilang sudah pulih ketika orang itu naik di acceptance. Jadi memang progresnya akan seperti itu. Nah, disinilah perlunya kelompok. Kenapa? Karena ketika dia ada di bawah, ada support system yang bisa menolong dia untuk ayo kita maju, supaya jangan stay di bawah. Jangan tetap ada di bawah. Karena kalau di bawah kondisinya lebih buruk dibandingkan sebelum dia masuk kelompok. Kelompok kan masih di denial ya, masih agak atas, tapi ketika dia ada di depression kan sudah sangat bawah. Dengan adanya di kelompok ini ada yang saling menyemangati untuk bisa maju bersama, bukan cuma dia saja yang maju, tapi untuk maju bersama, dan itu akan sangat efektif. Makanya sekali lagi ini didesain untuk bisa menjadi sesuatu yang memfasilitasi dinamika kelompok tersebut. Dan kalau teman-teman tahu, depresi itu kan sesuatu yang sangat apa ya, yang di masa pandemi ini makin banyak fenomenanya muncul, gitu ya. Karena kita tahu bahwa di masa pandemi ini kan orang banyak yang mengalami stres, kecemasan, dan itu semua sangat memicu seseorang untuk masuk kepada depresi.
Dan di dalam depresi itu sebenarnya bukan sesuatu yang shameful, bukan sesuatu yang memalukan, itu cuma suatu fenomena ketika tubuh kita tidak lagi dapat menghandle stres-stres karena sudah banyak tumpukan di masa lalu. Dan kita kadang kan tidak bisa terlalu mengontrol masa lalu, terutama kalau masa lalunya terjadi ketika kita masih sangat kecil. Ketika stres-stres, kecemasan itu terjadi di masa kecil dan menumpuk di masa kecil sehingga kita dewasa itu tidak punya cukup kapasitas untuk menerima lagi, itu kan bukan sesuatu yang kita bisa kontrol dengan cukup mudah. Nah, itu kenapa banyak sekali kasus-kasus depresi bermunculan saat ini. Dan kalau teman-teman lihat banyak tokoh-tokoh yang terkenal juga mengalami depresi. Salah satu yang saya munculkan di sini adalah Dwayne Johnson. Ini cukup terkenal kalau teman-teman tahu. Saya terakhir lihat dia tuh di film Jumanji ya. Saya sempat nonton bersama dengan keluarga film Jumanji tersebut. Nah, Dwayne Johnson adalah salah satu tokoh terkenal yang dia juga mengalami depresi. Tidak hanya dia, sekali lagi banyak sekali tokoh-tokoh terkenal yang mengalami depresi. Dan kalau teman-teman nanti lihat quote-nya, saya tidak bacakan detail, tapi dia bilang, I wish I had someone at that time who could just pull me aside and say it's gonna be okay, it will be okay. Dia bilang that is something, itu yang dia rasa itu yang akan sangat menolong dia ketika dia sedang ada di dalam situasi tersebut. Artinya dengan kata lain dia bilang kan saya sangat seandainya saja waktu itu ada orang yang bisa datang di samping saya dan bilang don't worry, it's gonna be okay. Jangan khawatir, kamu akan bisa pulih, kamu akan bisa kembali seperti semula. Ada seseorang yang bisa memberi harapan, ada seseorang yang mau mendampingi, itu yang sangat dibutuhkan sebenarnya. Dan honestly, di masa-masa ini, di masa di mana kita semua sedang mengalami krisis, tidak cuma Indonesia tapi seluruh dunia, keberadaan orang-orang seperti itu sangat dibutuhkan. Bukan cuma oleh orang yang depresi, orang yang normal pun sangat membutuhkan itu karena banyak pressure yang terjadi saat ini. Nah, untuk itulah kenapa Yayasan Busur Emas mengadakan sekali lagi program training Restoring Your Heart sebagai for charity tahun ini, the first time ever, sebagai respon terhadap kondisi tersebut. Karena memang kita melihat ini menjadi kita mau memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang berminat untuk diperlengkapi, menjadi fasilitator kelompok pemulihan Restoring Your Heart, kita akan mulai kelompok pemerlengkapannya pada tanggal 11 Juli, dan trainingnya itu akan dilakukan 5 hari, yaitu 11 Juli, 18 Juli, 25 Juli, 30 Juli, dan juga 1 Agustus. Di mana 4 sesi awal itu 2 jam, kemudian sesi terakhirnya 1 jam. Dan kalau teman-teman berminat, bisa menghubungi kontak number yang tertulis di promo kami yang bisa dilihat di Instagram maupun di Facebook maupun di Twitter untuk bisa mendaftarkan diri karena slotnya terbatas. Kita utamakan mereka-mereka yang memang mau diperlengkapi jadi fasilitator dulu. Saat ini sudah ada hampir 40 orang yang mendaftar yang memang sudah mau menjadi fasilitator. Kita masih hold untuk waiting list. Waiting list itu artinya mereka-mereka yang ingin belajar tapi belum yakin apakah saya mau jadi fasilitator atau tidak. Artinya sekali lagi kita masih prioritaskan yang mau menjadi fasilitator sampai dengan 6 Juli, which is besok, Senin, sampai dengan 6 Juli pukul 12 siang. Setelah 6 Juli pukul 12 siang, pendaftarannya kami buka untuk mereka yang mau diperlengkapi, tapi belum tentu menjadi fasilitator. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman memang komit ingin memperlengkapi diri karena memang merasa terpanggil mau menolong orang lain di masa-masa yang sangat stressful ini, silahkan teman-teman mendaftarkan diri entah malam ini atau besok pagi sebelum jam 12 siang, karena teman-teman akan kita prioritaskan. Setelah itu kita buka untuk mereka yang memang mau diperlengkapi tapi masih ragu-ragu. Dan saat ini sudah ada 30 orang di waiting list. Jadi teman-teman perlu tentunya perlu menimbang-nimbang dan juga perlu cepat mengambil keputusan ya. Karena memang kita akan mengadakannya sebentar lagi tanggal 11 Juli. Dan ini kita akan adakan via Zoom, makanya kenapa kita menjadi terbatas program ini. Dan kita juga akan memberikan sertifikat
khusus untuk mereka yang ikut penuh. Kalau tidak ikut penuh, dengan sangat menyesal kita tidak bisa memberikan sertifikatnya. Jadi sekali lagi, silahkan teman-teman bisa menghubungi either Ibu Kerna atau Ibu Susan untuk bisa mendaftarkan diri, untuk nanti dikirimi link Google Form-nya yang untuk mendaftarkan diri, dan nanti setelah teman-teman mengembalikan Google Form tersebut, barulah teman-teman resmi mendaftar. Jadi silahkan bisa menghubungi Ibu Kerna ataupun Ibu Susan. Oke, semoga materinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya lihat di chat box-nya ada beberapa cukup banyak yang sudah minta materinya. Terima kasih, nanti kita akan kirimkan ke teman-teman yang sudah memberikan alamat emailnya. Dan kalau ada yang mau juga tapi merasa agak tidak nyaman untuk bisa menuliskan di comment box, teman-teman bisa mengirimkannya ke inbox Facebook, dan nanti kita tetap akan mengirimkannya selama teman-teman memberikan alamat email. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Saya berharap apa yang dibagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan silahkan kalau teman-teman ingin diperlengkapi lebih jauh lagi, teman-teman bisa mendaftarkan diri di program training Restoring Your Heart khusus untuk versi yang lebih panjang. Oke, dengan demikian sesi hari ini selesai. Terima kasih dan selamat malam untuk semuanya. Selamat istirahat. Sampai bertemu lagi di acara mendatang. Kita minggu depan akan ada acara bedah sesi. Bedah sesi itu adalah di mana saya memberikan live coaching ataupun live counseling kepada seorang klien. Dan nanti di sesi tersebut kita akan unpacking juga, kita akan mendiskusikan sesinya. Kenapa tadi pertanyaannya yang diucapkan ini, kenapa tadi arahnya seperti ini. Jadi hal-hal seperti itu yang nanti akan dibahas di dalam bedah sesi. Cuma memang bedah sesinya kita akan adakan di Facebook group, close Facebook group. Jadi bukan di fanpage, kalau fanpage kan terbuka untuk umum. Jadi itu biasanya agak tidak nyaman untuk si kliennya. Jadi kalau di Facebook group karena kelompoknya tertutup, biasanya itu lebih melindungi privacy dari kliennya karena kan akan ada isu personal yang dibawa dan didiskusikan. Jadi teman-teman yang mau mengikuti acara bedah sesi, silahkan bisa menghubungi Ibu Marta ataupun Ibu Kerna atau Ibu Susan yang nomornya tercantum di sosmed Bu Surmas atau nanti di materi sini untuk bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke Facebook grupnya. Dan di Facebook group itu biasanya at least paling sedikit sebulan sekali kita ada acara bedah sesi. Dan juga ada materi-materi lain yang memang hanya kita posting di Facebook group, tidak di-post di platform-platform yang lain. Jadi silakan teman-teman bisa mendaftarkan diri kalau mau mengikuti acara-acara tersebut. Oke, terima kasih sekali lagi, selamat malam semua, dan terima kasih banyak untuk Pak Prijana Gunawan yang sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi dengan kita semua. Semoga semua acaranya yang direncanakan berjalan dengan lancar ya Pak. Oke, Pak Prijana ini juga akan menjadi salah satu fasilitator. Thank you Pak Pri, Tuhan berkati. Ya, Bu. Amin Bu, amin, sama-sama. Oke, selamat malam semua, sampai jumpa. Sampai jumpa Bu.